Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas PIL mata kuliah pengembangan kurikulum akan menjelaskan tentang pengembangan silabus. Pengertian silabus. Silabus kurikulum 2013 adalah rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus di KTSP adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan (sekolah atau madrasah). Atau silabus adalah uraian yang lebih rinci mengenai kompetensi dasar, materi standar, dan hasil belajar yang harus dimiliki oleh peserta didik sehubungan dengan suatu mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran tertentu. Selanjutnya, prinsip pengembangan silabus. Dalam pengembangan silabus perlu dipertimbangkan beberapa prinsip. Di antaranya, pertama, ilmiah. Keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Kedua, relevan. Cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Ketiga, sistematis. Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Keempat, konsisten. Adanya hubungan yang konsisten (ajat, taat, asas) antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian. Kelima, memadai. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Keenam, aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan sistem penilaian perhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Ketujuh, fleksibel. Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. 8. Menyeluruh. Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini melanjutkan presentasi dari rekan saya, Miftahul Fahri. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan dalam silabus. Jadi, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru perseorangan atau mandiri, ataupun bisa dilakukan yaitu secara kelompok. Jadinya tidak hanya dilakukan oleh perseorangan atau mandiri, tetapi juga bisa dilakukan oleh kelompok. Kemudian yang pertama ini hal-hal yang perlu diperhatikan adalah
disusun secara mandiri oleh guru sejauh guru yang bersangkutan mampu mengenal karakteristik serta didik, kondisi sekolah, dan lingkungannya. Jadi pertama ini adalah guru yang menyusun silabus ini adalah guru perseorangan atau mandiri. Kemudian guru ini basicnya telah mengetahui bagaimana karakteristik peserta didik itu bagaimana, kemudian juga mengetahui tentang lingkungan sekolahnya itu bagaimana. Kemudian yang kedua, apabila guru mata pelajaran karena suatu hal belum dapat melaksanakan pengembangan silabus secara mandiri, maka pihak sekolah dapat mengusahakan untuk membentuk kelompok. Dan apabila di dalam pembuatan silabus tersebut ini guru tersebut berhalangan atau belum bisa membuat silabus tersebut, maka silabus ini dapat dikerjakan secara kelompok, yaitu tentunya kelompok tersebut yaitu untuk guru yang mengajar atau mengampu mata pelajaran yang sama, kemudian dibikin kelompok dan membuat silabus bersama atau kelompok. Kemudian yang ketiga di sini adalah di SD atau MI semua guru kelas tersebut, yaitu dari guru kelas 1 sampai kelas 6 itu membuat silabus bersama. Jadi ternyata di SD atau MI itu semua guru dari kelas 1 sampai kelas 6 pengampu pelajaran tersebut menyusun silabus secara bersama atau kelompok. Kemudian yang keempat, sekolah yang belum mengembangkan silabus mandiri sebaiknya bergabung dengan sekolah-sekolah lain. Jadinya untuk sekolah yang belum bisa atau istilahnya di dalam pengembangan silabus itu belum terlalu bagus atau belum terlalu maksimal, maka ini bisa gabung ke sekolah lain yang notabene sekolah tersebut biasanya lebih unggul daripada sekolah tersebut. Jadinya ini untuk mengembangkan silabusnya agar silabusnya lebih bagus. Seperti itu. Dan ini yang selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah pengembangan silabus. Yang pertama itu adalah mengisi identitas silabus. Jadi di situ identitasnya diisi mulai dari nama sekolah, kemudian madrasah, kelas, mata pelajaran, semester berapa ini harus ditulis. Ini identifikasi silabus ini sangat penting sekali. Kemudian yang kedua yaitu menuliskan standar kompetensi. Jadi standar kompetensi ini adalah kualifikasi kemampuan peserta didik, di mana peserta didik yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, kemudian keterampilannya, kemudian pengetahuan itu sampai seberapa, ini merupakan standar kompetensinya. Itu dituliskan di situ. Kemudian yang ketiga adalah menuliskan kompetensi dasar, di mana kompetensi dasar ini merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dilakukan oleh peserta didik. Ini bertujuan untuk mencapai atau menguasai SK mata pelajaran tertentu. Itu merupakan kompetensi dasarnya. Kemudian selanjutnya itu merumuskan indikator, yang dimana indikator ini adalah pencapaian dari kompetensi dasar. Jadinya suatu indikator ini merupakan suatu perubahan yang dilakukan oleh peserta didik, di mana dalam kompetensi dasar tadi yaitu jadi merumuskan indikator ini adalah hasil dari kompetensi dasar tadi, di mana suatu murid atau peserta didik itu harus mempunyai kemampuan, di mana kemampuan tersebut itu akan melakukan pencapaian dari SK atau mata pelajaran tertentu. Jadinya kompetensi dasar ini ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur atau diamati nantinya. Jadi hasilnya dari kompetensi dasar itu bagaimana, dari pencapaian untuk peserta didik dalam melakukan pembelajaran tersebut itu bagaimana. Ini merupakan merumuskan indikator. Nanti akan dirumuskan, akan diamati bagaimana perubahannya peserta didik tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengidentifikasikan materi pokok pembelajaran. Jadi materi pembelajaran atau materi pokok ini adalah substansi yang harus dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. Ini merupakan pelajaran nanti yang akan dipelajari oleh peserta didik itu apa saja, itu harus dikuasai oleh peserta didik tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran.
Jadi kegiatan pembelajaran bertujuan untuk memberikan bantuan kepada para pendidik agar mereka dapat bekerja atau mendidik para peserta didiknya itu dengan profesional dan maksimal. Kemudian penilaian. Di sini merupakan hal terpenting, bahwasanya penilaian ini bagaimanakah untuk penilaian ini adalah pencapaian kompetensi dasar peserta didik yang dilakukan berdasarkan indikator. Jadi penilaian itu diambil dari banyak hal, mulai dari tentang pelajarannya itu bagaimana, akademiknya, kemudian di luar akademik itu bagaimana, dan lain sebagainya. Itu merupakan masuk dari penilaian. Kemudian menentukan alokasi waktu, di mana biasanya itu 1 minggu efektif per semester. Kemudian alokasi waktu mata pelajaran, kemudian jumlah standar kompetensi, membagi alokasi waktu berjumlah SKKD dengan memperhatikan tingkat dan keluasan materi. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan sumber belajar, di mana sumber belajar itu banyak sekali, tidak hanya pada buku, bisa dari teks, kemudian media elektronik, dan lain sebagainya, sangat banyak sekali. Itu menentukan sumber belajarnya itu dari itu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.